Distribusi logistik pemilu di kecamatan terluar Maluku sempat terkendala medan ekstrem. Distribusi logistik pemilu 2024 ke 9 kecamatan terluar di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku sempat mengalami sejumlah hambatan. Pasalnya pengantaran logistik pemilu 2024 itu harus melalui jalur laut saat cuaca ekstrem, ditambah dengan medan perjalanan darat yang belum memadai. Salah satu yang mengalami kapal kandas adalah saat pengawalan ke Kecamatan Aru Tengah Selatan. Pengawalan dilakukan oleh Pamatwil Aru Tengah Selatan, Ibda Rifai Al-Katiri, anggota Polres Kepulauan Aru. Rifai menceritakan, awalnya mereka mulai mendistribusikan logistik pemilu berupa 95 kotak suara dengan menumpangi KM Kasmia 01 dari Pelabuhan Yosudarso Dobo Sabtu 10 Februari 2024 pukul 9 pagi. Perjalanan pertama ditempuh dari Dobo kemudian tiba di Benjina, Kecamatan Aru Tengah, memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setibanya di Benjina, mesin mengalami gangguan pada filter mesin yang harus diperbaiki. Saat itu lanjutnya cuaca semakin tak bersahabat. Akhirnya diputuskan untuk melewati sungai Barakai untuk terhindar gelombang tinggi. Namun diakuinya medan dalam sungai terlalu berisiko disebabkan pasang surut air dalam sungai tidak bisa diprediksi. Berbekal alat pengukur kedalaman laut, mereka bisa menghindari bagian yang rendah. Sayangnya, akibat jarak pandang yang terbatas karena semakin malam, kapal yang ditumpangi tersebut kandas. Kemudian kurang lebih 7 jam, kapal tak bisa bergerak. Lanjutnya perjalanan memakan kurang lebih 5 jam dari Muara Kobam menuju Kecamatan Aru Tengah Selatan. Namun kapal kembali kandas sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Timur, tepat di depan Desa Apara. Beruntungnya Tribuners lewat komunikasi dengan Kapolsek Aru Tengah Selatan dikirimkan bantuan yakni salah satu warga Desa Apara untuk menjadi pemandu jalan. Jalan tak memadai selain masalah jalur laut, medan yang ditempuh cukup rumit. Salah satunya akses jalan yang belum memadai. Hal ini dialami tim pengawalan distribusi logistik pemilu 2024 ke Kecamatan Aru Selatan. Mereka harus berulang kali mendorong mobil yang tertanam saat mengantar logistik ke Desa Ngaiguli, Desa Fatural, dan Desa Ngaibor. Perjalanan dimulai hari Minggu 11 Februari 2024 untuk ketiga desa tersebut. Mengendarai mobil L300 ternyata masih kurang memuluskan perjalanan mereka. Hal ini lantaran medan yang ditempuh cukup ekstrim. Ditambah dengan hujan selama 2 hari berturut-turut, membuat jalanan cukup licin. Terkadang mobil yang ditumpangi anggota polisi dan juga 2 anggota PPK ini tertanam di tanah. Berulang kali pula mereka harus turun dan mendorong mobil agar bisa kembali menempuh perjalanan. Kolaborasi bersama ini demi masyarakat di desa terluar juga bisa merasakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Total waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke terakhir. Desa terakhir maksud kami, yakni hampir 5 jam, ke Desa Ngaiguli 1 jam perjalanan, dilanjutkan Desa Fatural selama 1 jam 20 menit, dan Desa Ngaibor kurang lebih 2,5 jam. Setibanya di desa tujuan, mereka tetap harus berjaga dan mengawal agar logistik pemilu tetap aman sampai saat hari pencoblosan tiba, yaitu 14 Februari 2024 besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.